Dengan Gus siapa? Saya Muhammad Wiyanto. Tinggal di Kalioso, Jedes Karangpung, Sragen. Sragen ya. Oke. Ini katanya penjenengan itu menemukan mata air yang kemudian ditindaklanjuti Kiai Sarip yang bermanfaat sampai hari ini. Ini ceritanya gimana ini? Saya ceritakan dulu. Hanya derek dawuh saja dari Abi Kiai Syarif Rahmat. Ketika itu ada saudara pada suka yang tinggal di Wonogiri melaporkan adanya kemarau panjang. Yang lain baru 9 bulan, di Wonogiri itu sudah 11 bulan. Jadi betul-betul kering. Nah, ketika itu kemudian saya diminta untuk cross check keadaan, terus benar adanya Abi dawuh untuk gerakan sosial dari Pada Suka. Kemudian kita menjaring donasi dari seluruh jaringan Pada Suka. Ketika itu kita bantu air sama sembako awalnya. Tapi karena saya pikir di wilayah Kars, karena di wilayah Wonogiri itu di Parangbuto kan masuk wilayah Kars Gunung Sewu. Wilayah Kars itu memang atasnya itu kering, tapi sangat dimungkinkan di dalam ada air karena dulu ada namanya Bengawan Solo Purba yang mengarah ke selatan. Nah, kemudian ketika itu tanpa kesengajaan sebetulnya dalam mendata ada 2 tempat yang terdampak. Ada namanya di wilayah Desa Gendayaan itu yang sangat terdampak. Kemudian saya masuk ke sana sama beberapa teman, kemudian mensurvei, singkat cerita ketemu gua yang namanya Gua Jomblang. Gua Jomblang Ngejring. Gua Jomblang Ngejring terkenal kalau orang sana dihindari karena segi mistis dari angker. Ya, angker. Ternyata ketika kita datang ke sana itu kemudian kita lihat permukaan guanya masih hijau. Itu kan kita berharap di dalam itu ada air. Cuma ketika itu Abi ngendika coba disurvei dulu. Saya masuk sana, kemudian kan ada ilmunya itu dalam proses menjajaki kedalamannya. Kita lempar batu dulu 8 detik. Itu kisaran sampai di ground sekitar awalnya sampai di ground itu sekitar 120 meter. Bukan dengan wiridan, bukan dengan ronsen. Awalnya dengan riyadhah beliau. Awalnya dengan riyadhah beliau. Kemudian singkat cerita kami lakukan survei, masukannya bentuk guanya sumuran. Jadi vertikal. Kemudian kita turunkan teman-teman saya dari Jogja waktu itu yang biasa turun ke gua. Kita turunkan, singkat cerita ada 2 kali survei, kemudian ditemukan titik air di kedalaman 200 meter. Dan titik air itu bukan titik air genangan, tapi aliran memang, sungai bawah tanah. Sungai bawah tanah. Di bawah tanah ada air sungai ngalir. Ada sungai ngalir. Itu ketika kita ketemu pertama sebetulnya sudah mentok, artinya mentok tidak ada air, tapi ada suara gemericik di dalam karena kehalang batu besar. Terus bahasa kami karena restu beliau dibongkar sama teman-teman, dibongkar. Masuk sekitar 50 meter dari titik yang kita bongkar itu ada air terjun ternyata. Air terjunnya 5 meter. Kemudian kita telusuri lagi sekitar 15 meter, ada turun air terjun lagi 15 meter. Disitulah Allah ciptakan genangan yang untuk genangannya ketika kita posisi di posisi paling kering ya, ketika itu paling kering itu masih punya debit sekitar kubikasinya sekitar 20.000 liter. Jadi sumber air itu berarti sejak Nabi Adam sampai ketika itu belum pernah terjamah manusia. Karena wilayah itu memang dihindari oleh warga. Warga tidak boleh ke situ karena ya pemikiran bisnisnya. Nah, terus kemudian ketika itu kita gerak cepat berdasarkan petunjuk Abi, kita cari pompa dan sebagainya. Itu Agustus 2019 kita turun. Agustus, September, Oktober, November, Desember itu air sudah keluar. Masya. Nah, ininya besar. Sangat besar. Debitnya sangat besar. Sekarang yang sudah kita sudah dikeluarkan oleh sekarang yang sudah dikeluarkan dan siap untuk warga itu 48.000 liter per hari. Berapa rumah tangga yang bisa teratasi? Ada 2000-an jiwa. Masya Allah, luar biasa ini Gus. Iya. Padahal di awalnya itu mereka beli air Gus. Setiap kemarau kayak kemarin ini itu
mereka beli air tangki, per tangkinya itu 200.000. Masya Allah. Padahal satu tangki itu hanya cukup Dengan untuk 1 ditemukannya bulan. mata air ini, sumber air ini terbantu warga. Sangat terbantu Gus, karena hitungannya sekarang per 4.000 liter mereka cuma bayar 20.000. Tetap bayar cuma 20.000. 20.000 yang tadinya 200.000 untuk 4.000 liter, sekarang cuma bayar 20.000 untuk 4.000 liter. Nah, pembayarannya kan untuk beli listrik, pulsa, pemeliharaan dan sebagainya. Dan Itu modal dari mana sampai bisa untuk memproyeksi itu sampai keluar air? Kan perlu dana itu. Iya, awalnya sebelum ketemu dengan pendana itu kita patungan. Pada Suka, kemudian Pondok Pesantren Darul Mutola'ah, masyarakat dalam naungan Pokmas Sukatirta, sama pemerintah, sama institusi, ada kampus yang ikut mengintervensi, namanya Institut Teknologi Nasional Yogyakarta, alma mater saya. Nah itu patungan 5 juta kekumpul 20 juta. Kita ketika tahun 2019 kita browsing itu spek pompa yang bisa menaikkan di 200 meter itu adanya cuma di Tangerang. Jadi kita lari ke Tangerang untuk nyari itu. Nah, Kita harus terima kasih sama Tangerang juga, karena itu tempat lahir saya. Nah baru setelah itu saya diminta Abi untuk mensonding kabar baik ini ke Jarum Foundation, bakti sosialnya Jarum Foundation. Alhamdulillah dengan kita presentasikan hasil dari apa yang sudah kita dapat 4-5 bulan awal dari Jarum Foundation tertarik untuk membantu. Jadi sampai 2019, 2020, 21, 22, 23, 5 tahun kita kerjakan itu dengan supporting penuh dari Jarum Foundation. Nah, Itu kira-kira kalau perkiraan habis berapa itu? kisarannya 1 miliaran ada. 1 miliarnya ada. Karena kita tidak hanya bicara pompa tapi infrastruktur sampai pipanisasi dan sebagainya sampai 3,5 kilo itu tadi. Dan Berapa desa atau berapa kampung yang bisa? ada 5 kampung yang teraliri, tapi ini diproyeksikan nanti akan jadi 11 kampung, Gus. 11 kampung itu nanti di wilayah Desa Gendayaan yang 11 kampung itu nanti kita alirkan air sampai di masyarakat. Pemerintah tanggapannya bagaimana? Apakah nanti pemerintah akan menaungi untuk hal-hal berikutnya atau gimana? Awalnya memang kita silent karena ketika itu konflik kepentingan sangat kuat di Wonogiri. Karena di awal-awal bahkan ada yang mengklaim bahwa itu kerjaan beliau gitulah. Padahal kan kita yang bareng-bareng lah. Swadaya. Iya, tajuknya kan kerja persaudaraan. Jadi kerja persaudaraan itu. Jadi tidak ada satu orang yang mengklaim. Kemudian ternyata ada klaim sepihak. Maka kita silent dulu sampai airnya betul-betul sustain untuk masyarakat. Dan itu sekarang sudah alhamdulillah Ya, dan sekarang masyarakat terbantu. Walaupun kemungkinan tidak akan hujan dalam sekian tahun itu akan terpenuhi. Karena Masya Allah. kondisi awal ketika kita survei di awal itu kan kondisi paling kering itu. Jadi sangat dimungkinkan nanti kalau kondisinya sama seperti kemarin masih ada air. Itu daerah mana tepatnya? Tepatnya di Kampung Ngejring, desanya Gendayaan, Kecamatan Paranggupito, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Oh iya. Sampai dapat hadiah apa itu? Ngarankan dari Muri ya? Iya, dapat penghargaan dari Museum Rekor Indonesia untuk kita ini sebagai kategori Jampiah yang jadi Jampiah pada Suka ini yang menginisiasi untuk pengambilan air di kedalaman 200 meter. Itu goanya punya siapa atas namanya? Sebetulnya kalau tanah pribadi, Gus. Pribadi. Iya, cuma kemudian karena semangat hiroh kita dalam proses persaudaraan tadi kemudian dihibahkan, diwakafkan untuk masyarakat. Masya Allah, itu ila yaumil qiyamah orang yang mewakafkan itu akan mendapat pahala yang tiada terkira dari Allah Subhanahu wa taala. Ada 2 orang yang mewakafkan sumur yang sampai sekarang itu dapat dinikmati oleh kaum muslimin dan umat manusia pada umumnya, yaitu Sayyidina Utsman bin Affan. Sampai sekarang masih ada itu. Dan yang kedua adalah yang punya tanah itu siapa namanya yang punya tanah? Samidi. Pak Samidi. Kita doakan Pak Samidi mudah-mudahan
ditetapkan iman Islamnya, Amin, banyak rezekinya, anak cucunya ila yaumil qiyamah, karena beliau sudah mewakafkan tanah yang mengandung air yang hari ini sudah dapat dirasakan oleh masyarakat, bagaimana nikmatnya air yang dihasilkan dari tanahnya itu. Termasuk teman-teman yang mengusahakan agar airnya keluar itu ya. Ya semuanya dapat pahala yang sama, insya Allah, barakallah. Tadi yang dalam namun derek dawuh dari Abi saja dengan teman-teman. Kemudian karena dawuh dari guru, yakin itu semua untuk manfaat bagi masyarakat. Alhamdulillah ini di titik terakhir kemarin yaitu 48.000 liter per detik per hari. 48.000 liter per hari sudah siap untuk masyarakat. Sekarang diberi nama apa itu sumurnya? Ya tetap Goa Jomblang Ngejring, tetap gitu. Goa Jomblang Ngejring. Iya. Itu kalau di Mekah Zam-Zam. Jam-jamnya Zam-zam. Wonogiri. Jam-jamnya Wonogiri. Jadi Jomblang Ngejring Zam-Zam Jawa. Mantap. Kita kasih nama Kemarin baru sempat Jam-Jam kita Jawa. dokumentasikan, kita sempat dokumentasikan di YouTube kemarin. Judulnya itu Harta Karun Gendayaan. Kira-kira sepulau Jawa butuh air di situ itu bisa terpenuhi tuh. Kalau kemarin sih proyeksinya kan sebetulnya mau ditarik di beberapa desa. Kan itu wilayah perbatasan antara Jawa Tengah dengan Jawa Timur Pacitan. Di Pacitan pun keadaannya sama. Jadi keadaannya sama, kering dan sebagainya. Nah, kemarin mudah-mudahan kalau bahasa, karena ini mungkin bahasa satu hati dengan pihak Bakti Sosial Jarum Foundation, jadi kemungkinan nanti akan ditarik semangat kerja persaudaraan ini ke Gunung Kidul dan ke Pacitan. Masya Allah. Jadi gitu. Ini itu Gus Zam-Zam itu kan kecil dulu, tapi ketika diproyeksi sedemikian rupa distribusinya bisa sampai ke seluruh Saudi itu. Bahkan seluruh dunia Zar. Seluruh dunia kan bisa dinikmati. Mudah-mudahan seperti itu. Amin. Terima kasih Gus sama Ki Imat. Oke. Mohon doanya terus untuk seluruh bangsa Indonesia. Dan mudah-mudahan ini menginspirasi bahwa khairukum anfa'ukum linnas. Gitu. Oke.